Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya atau Helmi Nugraha di channel Helmi Nugraha 26. Di video kali ini kita akan membahas sebuah materi atau satu materi yang sangat penting dari mata kuliah atau psikologi perkembangan peserta didik, yaitu tentang bimbingan konseling perkembangan dalam konteks PAI perkembangan. Tapi sebelumnya masuk ke materi, saya mau tanya dulu nih. Sebelum masuk ke materi ini, saya akan menanyakan dulu, apa yang pertama kali kalian pikirkan kalau mendengar kata guru BK atau ruang BK? Ada yang tahu apa gimana? Jadi pasti bayangan langsung ke razia rambut, ruang interogasi, atau tempat anak-anak nakal yang kena hukuman. Kena hukuman. Mindset seperti ini sebenarnya keliru banget. Di video ini kita akan bedah kenapa paradigma itu harus diubah dan apa hubungannya dengan kita sebagai calon guru PAI. Tonton ya sampai habis dengan tahap selanjutnya. Oke, tahap selanjutnya. Apa itu guru BK? Apa itu BK perkembangan? Oke, poin pertama yaitu yang harus kita pahami adalah pengertian dari BK perkembangan itu sendiri. Beberapa berbeda dengan BK konvensional, yaitu sifatnya kuratif, artinya baru bertindak atau menyembuhkan setelah ada masalah. Seperti kayak contohnya kalau dia udah membuli orang lain atau berkelahi dengan orang lain atau merokok di luar terus tertangkap, nah itu BK kuratif atau konvensional. Tetapi beda dengan BK perkembangan, itu punya pendekatan dengan jauh lebih luas. BK perkembangan atau bimbingan konseling perkembangan itu bersifat preventif, pencegahan dan developmental atau pengembangan. Jadi target utama dari BK ini bukan cuma segintir siswa yang bermasalah atau suka melanggar aturan. Targetnya adalah seluruh siswa. Jadi seluruh siswa yang ada di sekolah itu maka harus akan terkena ininya. Siswa yang ada di sekolah tanpa kecuali tugas utamanya apa? Yaitu mendampingi dan memfasilitasi setiap peserta didik agar mereka bisa melewati tugas-tugas perkembangannya dengan optimal, baik itu perkembangan secara kognitif, emosional, sosial hingga spiritual. Ibaratnya guru BK di sini bertindak sebagai COS atau monitor pribadi yang siap mengarahkan potensi terbaik sifat siswanya. Jadi sebelum terjadi maka kita harus mencegah. Misalkan ada pembulian atau apa-apa, atau si ini tuh diem wae, maka sebelum terjadi si ini melakukan apa-apa kita tanya dulu ya gitu, kenapa, ada masalah apa. Prinsip dan fungsi utama. Prinsipnya yaitu biar lebih jelas, BK perkembangan ini berjalan di atas beberapa fungsi utama. Ada 3 fungsi yang paling mendasar. Pertama, fungsi pemahaman. Di sini bimbingan membantu siswa untuk benar-benar mengenal siapa dirinya sendiri. Diri mereka, apa diri mereka itu? Apa bakatnya? Terus misalkan apa bakat mereka, jadi dia akan tahu kita apa minatnya dan bagaimana karakter mereka. Banyak kan remaja yang bingung arah, banyak sekarang SMA atau SMK pada bingung arahnya.
Di sini fungsi pemahaman masuk, jadi masuk. Kedua, fungsi preventif. Sebelumnya masalah-masalah khas remaja muncul seperti stres karena ujian, pergaulan bebas, atau bullying. Pihak sekolah sudah melakukan pencegahan terbaik dahulu melalui program-program bimbingan kelompok. Jadi sebelum ada muncul masalah, maka pihak sekolah dan guru-guru harus terlebih dahulu melakukan program-program biar supaya tidak ada masalah, tidak ada kecekcokan. Nah, gitu dalam kegiatan hal positif. Ketiga yaitu fungsi pengembangan. Jika siswa sudah tahu potensi ataupun potensi dirinya masing-masing, fungsi ini membantu mereka untuk mengasah dan melejitkan kemampuan tersebut agar bermanfaat untuk di masa depan mereka. Intinya, prinsip dari BK perkembangan ini adalah proses yang berkelanjutan dan harus dilakukan secara kolaboratif. Guru BK tidak bisa jalan sendiri. Mereka harus bekerja sama dengan kepala sekolah, orang tua, dan tentunya guru mata pelajaran. Implementasi dalam konteks PAI. Jadi dalam konteks PAI adalah seperti sekarang kita masuk ke intinya pembahasan. Bagaimana implementasi dalam konteks PAI? Pendidikan agama Islam. PAI itu ada pendidikan agama Islam ya. Sebagai calon guru PAI, kita punya peran yang sangat strategis dalam BK perkembangan ini. Mengapa? Karena pendekatan yang kita gunakan bersumber dari nilai spiritual Islam. Kita tidak boleh memandang tugas guru PAI itu sebatas masuk kelas, menjelaskan teori fikih atau sejarah, memberikan hafalan lalu pulang. Tidak sebatas itu. Sebagai guru PAI itu tidak sebatas memberi teori atau memberi teori fikih atau menghafal. Tidak sebatas itulah. Guru PAI juga harus bisa memposisikan dirinya sebagai konselor dan sahabat bagi siswanya. Saat siswa mengalami krisis percaya diri, kecemasan dan atau masalah keluarga, kita bisa masuk memberikan bimbingan. Kenaikannya adalah kita mengintegrasi sisi psikologi perkembangan dengan pendekatan spiritual kita. Kita sentuh hatinya dengan mengajarkan konsep sabar, syukur, ikhlas, dan kekuatan doa. Harus mengajarkan. Kalau ada yang pulang atau melamun, maka kita harus mendekati sebagai guru PAI. Semuanya lah, kalau udah guru pasti tahu. Tujuan akhirnya apa? Dalam Islam kita mengenakan konsep insan kamilin, yaitu manusia yang utuh dan sempurna. Kita ingin mencetak generasi yang tidak hanya cerdas otaknya secara akademik, tetapi juga bersih hatinya, mata emosional, dan mulia akhlaknya. Contohnya seperti ini ya. Contoh kasus nyata di sekolah. Contohnya seperti biar teman-teman punya gambaran nyata. Contohnya begini lah. Ada seorang siswa kelas 11 yang tiba-tiba nilainya turun drastis dan sering melamun di kelas karena orang tuanya sedang bercerai atau kendala orang tuanya bercerai. Kalau pakai pergi lama, mungkin anak ini baru dipanggil setelah dia bolos sekolah atau bikin keributan. Pasti kalau ada cerai orang tuanya, pasti beban pertamanya yaitu ke anaknya. Kenapa anaknya? Pasti pikiran anaknya akan langsung dari damai langsung kayak kebakaran lah pikirannya gitu. Makanya ya jagalah. Tapi dalam BK perkembangan berkolaborasi dengan guru PAI yang menyadarkan perubahan sikap siswa tersebut akan langsung melakukan pendekatan secara personal atau individu lah, seperti dia sama gurunya gitu. Mengajak mengobrol dari hati ke hati, memberikan ruang aman untuk bercerita tanpa dihakimi dan memberikan
penguatan mental lewat sudut pandang agama bahwa ujian hidup itu bisa dihadapi dengan begitu kesehatan mental siswa terjaga. Jadi kesehatan mental siswa terjaga dan perkembangannya tidak terganggu. Jadi sebagai guru kita harus bisa rangkul atau harus bisa tahu masalahnya siswa ini kenapa nilainya kayak gini. Bukan harus kayak BK konvensional, yaitu menunggu masalah terus dipanggil. Tapi beda, BK bimbingan itu sebelum ada masalah udah kelihatan masalah, bukan masalahnya. Sebab masalah akan datang, ya kita harus mendekati siswanya. Yaitu sekarang itu penutup atau kesimpulan dari materi bimbingan dan konseling perkembangan ini membuka mata kuliah mata kita bahwa mendidik itu bukan sekadar mentransfer ilmu dalam otak siswa, melainkan membimbing jiwa mental dan karakter mereka secara utuh, terutama dalam konteks PAI. Aspek spiritual menjadi fondasi utama agar siswa tumbuh menjadi pribadi yang tangguh di zaman sekarang. Itu saja materi yang bisa saya bagikan di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dalam mempersiapkan diri menjadi pendidik yang hebat di masa depan. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya. Saya pamit undur diri sampai jumpa di video berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.